Saya menyoroti dari beberapa hal, tetapi ini yang saya soroti, yang saya bahas adalah fenomena ekonomi. Bagaimana, kenapa ini inflasi bisa tinggi? Ya, ada yang melihat dari geopolitik, ada yang melihat dari konspirasi dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan data-data yang dapat menunjang bahwa fenomena inilah sebetulnya yang terjadi. Ini kondisi saat ini, masih kita belum mengenai apa penyebabnya. Yaitu inflasi masih tinggi. Ya, inflasi dimanapun itu sangat tinggi, dan kenaikan suku bunga bank sentral, beberapa bank sentral, termasuk the Fed yang Juni lalu menaikkan 0,75%, total dari Maret, April, Mei, Juni, dari Maret sampai Juni sudah 1,5%. Ini adalah kenaikan yang luar biasa tingginya, tetapi itu pun sebetulnya terlambat. Nah, sehingga belum memberikan pengaruh kepada inflasi itu, masih belum bisa menekan inflasi. Nah, jadi kita lihat bahwa inflasi ini tentu saja mengancam bahwa ini akan masuk resesi, yaitu pertumbuhan ekonomi akan tergerus dengan adanya inflasi, apalagi kalau inflasinya cukup tinggi. Nah, di negara-negara maju ini potensi resesi ini adalah sudah cukup real, nyata. Nah, di mana mau tidak mau bahwa di sini adalah dalam fenomena inflasi ini, meskipun inflasinya bukan demand pull, bukan dikarenakan dari permintaan yang besar, tetapi ini adalah cost push. Nah, monetary inflation adalah monetary cost push inflation. Nah, di sini monetary itu akan ketat. Jadi ke depannya kita akan bisa berharap bahwa pengetatan moneter ini sangat ketat. Apakah ini dikaitkan bahwa mereka mau supaya mendapatkan yield dari obligasi dan sebagainya cukup besar? Menurut saya itu tidak, karena negara Amerika pun akan bayar yield yang lebih besar. Jadi 10-year bond, ya, treasury ini sudah mencapai 3,5%. Jadi ini akan naik terus. Dan kalau ini terlambat diantisipasi, dan sekarang pun sudah terlambat, dalam arti bahwa kenaikan suku bunga ini sangat lambat, maka potensi stagflasi itu akan menjadi real, akan berkembang menjadi potensi stagflasi. Nah, kita lihat di sini ada inflasi G7 dan OECD. Nah, kita lihat di sini ini USA ini sudah 8,6%. Dan kalau kita lihat food bahkan sudah 12%. Ya, di sini adalah food, ya. Dan di sini total, dan di sini energi. Nah, dia sudah sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat lagi bahwa Inggris dan OECD sendiri itu adalah sudah cukup besar. OECD di sini sudah lebih tinggi inflasinya dari Amerika. Nah, kalau kita lihat di sini adalah saya ambil beberapa selektif, ya, di sini Amerika 8,6%, dan kalau kita lihat beberapa negara ini sangat besar sekali, Estonia 20%, ya, Ceko sudah 16%, dan Latvia, Polandia itu 13,5%. Jadi ini adalah fenomena inflasi. Inflasinya apa? Kok semuanya terkena inflasi? Ya, semua negara, tidak ada negara yang tidak kena inflasi kalau food kecuali diberikan subsidi, food atau energi. Kalau kita lihat semuanya harga pangan naik. Kalau kita lihat energi sudah naik. Jadi di negara yang energinya tidak naik pasti diberikan subsidi. Nah, sampai sejauh mana pemerintah mampu memberikan subsidi? Kalau negara-negara yang lain yang liberal, maka dia tidak memberikan subsidi. Maka di situ kita lihat bahwa ekonominya, inflasinya sangat tinggi sekali. Nah, ini inflasi beberapa negara. Kalau kita lihat Belgia juga sudah 9%, ya, beberapa ini Jerman 7,5% dan seterusnya.
Kita lihat, inflasi ini disebabkan oleh apa? Di sini saya katakan bahwa inflasi ini berdasarkan cost push. Kalau kita lihat, ini bukan karena perang Rusia, ya. Inflasi ini kita lihat kenaikan dari harga ini dari April 2020, kenaikan harga sudah melonjak. Sampai dengan akhir 21 aja di sini udah 2,5 kali dari harga yang di sini. Ini indeksnya, ini 250 berarti 2,5 kali. Gitu. Nah, harga minyak ini sudah melompat gitu. Dan di sini sudah melebihi ya Januari Februari 2021 sudah melebihi dari yang pre-pandemic. Dan di sini juga kita lihat di sini Oktober 20 ya atau awal Januari 2021 ini sudah melebihi batu bara dan minyak sawit sebelum pre-pandemic. Nah, apa yang menyebabkan ini kok sekonyong-konyong di mana dunia masih terkena resesi pandemi COVID-19, tapi kok harganya bisa naik, komoditas bisa naik. Ini adalah tidak dibuat, ini adalah inflationary dari kebijakan moneter. Di sini semua masing-masing melaksanakan yang namanya quantitative easing, ya, suku bunga 0, quantitative easing, ini yang memicu inflasi, yaitu kalau kita punya uang beredar besar sekali, maka uang itu sudah kurang berharga, maka tercerminnya adalah di harga. Di sini adalah cost push inflation. Nah, ini yang menyebabkan terus sampai kita bilang sampai akhir tahun lalu, ya sampai 2021, itu suku bunga masih 0, quantitative easing masih berjalan. Jadi kalau kita lihat, itu uang beredar itu sangat besar sekali. Nah, ini yang memicu semuanya harga itu meningkat, harga komoditas. Jadi, kenaikan inflasi saat ini adalah fenomena dari kebijakan moneter, ya. Si Milton Friedman itu mengatakan inflation is phenomena of monetary policy. Jadi tidak bisa dibilang semua inflasi adalah tercermin di dalam kebijakan moneter. Nah, kita lihat dengan adanya inflasi ini di beberapa negara ini sudah tertekan. Amerika ini kita bilang Q on Q ya. Kalau dia berasal year on year, kalau Q1 2022 dibandingkan Q1 2021, maka dia masih positif 3,5%. Tapi resesi yang definisi negara maju itu adalah Q on Q. Dia mau bergerak Q4 dengan Q1, bagaimana progresnya? Nah, dibandingkan dengan Q4, maka ekonomi Amerika itu sudah kontraksi 0,38%. Perancis 0,21% dan Jepang 0,13%. Kalau semester 2 dia masih kontraksi dibandingkan semester 1, maka mereka resmi masuk resesi. Itu adalah definisinya secara teknikal resesi. Jadi kita lihat di sini OECD sendiri cuma 0,27. Jadi pertumbuhan ekonomi dari negara-negara barat ini, negara-negara maju sudah tertekan. Dan inflasi ini bukan hanya kita yang di Indonesia yang kita itu tidak terkena ya karena saya tidak tahu menghitung bagaimana caranya menghitung. Kita punya cost of living, ada berapa kawan-kawan kita yang menghitung cost of living, kalau dia bilang dia beli cabai, dia beli apa dan sebagainya, dia bilang kenaikan belanja saya udah 72% lebih mahal gitu. Inflasi sudah 72% gitu. Nah, kita di sini baru masih 3,5%. Kalau food sudah 4,5%, 4,2 sampai 4,5%. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita lihat bahwa di Brussels ini 2 hari yang lalu, ini sudah demo. Mereka minta cost of living itu diturunkan. Ya, minta bahwa dia punya inflasi itu agar diturunkan. Ya, tidak hanya di Brussels dan juga di London. Di London itu bahkan dokter, guru, railway worker ya, itu semuanya turun ke jalan. Mereka bilang bahwa ini tolong bahwa fenomena daripada inflasi ini harus dikendalikan.
Sekarang pertanyaannya bagaimana mengendalikan inflasi? Nah ini kan yang sekarang ini, jadi kalau kita berpikir apapun ya kita nggak bisa ini, tetapi dunia ini harus mengendalikan inflasi ini. Apa yang harus bisa dilakukan mengendalikan inflasi ini? Yaitu dengan menaikkan suku bunga, tidak ada jalan lain, yaitu reverse dari quantitative easing, reverse dari suku bunga rendah, jadi pengetatan moneter. Nah, pengetatan moneter ini sekarang apa? Dampaknya terhadap Indonesia. Ini belum pengetatan moneter, Indonesia itu cadangan devisa itu sudah turun. Tapi di kita ini dianggapnya cadangan devisa turun itu hebat karena pemerintah bayar, katanya. Ya kan sama aja dengan bayar gitu kan ya. Tetapi di lain pihak adalah apa memang kita kelebihan duit buat bayar apa tidak? Ini yang membuat narasi-narasi di mana ya bahwa pembodohan publik ini. Jadi kita punya cadangan devisa ini sudah turun 11 miliar lebih dari September, puncaknya 14 September sampai dengan Mei, dan 2023 pasti Juni ini pasti turun lagi. Nah, penurunan ini kalau kita lihat ini asing melepas di surat utang 15 miliar. Jadi bukan bayar, dia melepas ya surat utangnya, ada yang mungkin jatuh tempo, dia ngambil, dia tidak membeli lagi gitu. Dan kalau kita lihat di sini SBN internasional mereka sedikit, tetapi SBN domestik yang banyak. Artinya apa? Artinya mereka melepas yang rupiah. Yang rupiah mereka lepas banyak sekali gitu. Nah, karena dolar to dolar buat mereka tidak masalah. Waktu dia rupiah, dia khawatir juga kalau suku bunga ini naik, maka rupiah akan terdepresiasi, maka itu ditukarkan dulu sama dia. Jadi secara total, posisi utang luar negeri pemerintah itu turun 17. Kalau kita mau positifnya, berarti ini adalah kita bayar 17, pemerintah hebat. Tapi uangnya dari mana? Tidak ada. Nah, jadi ini adalah bukan bayar, ini adalah namanya capital outflow. Baik. Jadi bayar sukarela dengan capital outflow itu sangat berbeda. Dan kalau kita lihat di sini ada ya, saya sengaja kutip, dari siapa namanya ini dari kata data, dia juga sumbernya dari Bank Indonesia, ini juga sumbernya dari Bank Indonesia. Baik. Yaitu kita lihat dari sini sudah turun terus. Ini sangat bahaya sekali. Dan saya perkirakan untuk Juni ke depan, ini cadangan devisa kita akan turun dan akan menekan kita punya kurs rupiah. Dan ini sangat bahaya, asing melepas SBN itu 15 miliar. Nah, kalau kita lihat lagi dari transaksi berjalan kita itu dengan adanya yang tadi Bung Misbahkun katakan bahwa kita dapat windfall, ya, penerimaan negara. Nah, di sini adalah bukan penerimaan negara aja, ini devisa. Nah, di sini kita dari transaksi defisit 30 miliar, 2020 cuma defisit 4 miliar. Dan kemudian 2021 transaksi berjalan kita surplus. Dan ini adalah sejak 2021 kemungkinan ya, sejak 2012 transaksi berjalan kita tidak pernah positif. Dan ini adalah pertama kali lagi positif. Sejak 2012, kenapa tidak pernah positif? Karena harga komoditas jatuh. Nah, begitu harga komoditas bangkit lagi, maka karena kita produksi dari batu bara dan sawit sangat besar, maka kita punya transaksi berjalan itu positif lagi, di mana bahwa ini melebihi dari pendapatan primer yang negatif. Baik. Tapi kalau kita lihat, Q1 ini sudah melemah. Dan Q2 kita melemah. Jadi di sini kita khawatirkan bahwa transaksi berjalan ini defisitnya akan melebar. Dan kalau kita lihat lagi dibandingkan dengan transaksi finansial, Q4 ini sudah defisit kita punya transaksi ini, Q4-nya ya. Dan di sini juga defisit lagi. Jadi kita lihat dari Oktober, Q4-nya Oktober, November, Desember, dan terus sampai dengan Maret, ini melemah terus. Jadi ini ada uang keluar terus gitu secara total. Nah, ini yang bahaya bagi kita punya ini. Kalau suku bunganya naik,
maka terjadi capital outflow dan memberi tekanan kepada rupiah. Jadi dampaknya terhadap Indonesia, ancaman capital outflow itu sangat menekan kurs rupiah, defisit transaksi berjalan melebar, kenaikan suku bunga itu akan menekan sektor keuangan. Mau tidak mau, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, properti, otomotif, durable goods, semuanya akan terkena dampaknya. Dan jangan sampai kita ada gagal bayar utang luar negeri untuk beberapa sektor ya, swasta dan sebagainya gitu. Dan harga komoditas ini yang paling bahaya, dengan kenaikan suku bunga global maka harga komoditas turun dan defisit anggaran melebar dan memicu resesi atau krisis dari APBN, krisis fiskal. Jadi peluangnya bahwa kita ini akan menghadapi risiko penurunan ekonomi yang cukup drastis pada second half of this year atau next year 2023. Nah ini saya mau katakan, kenapa saya bilang bahwa itu sangat real. Kalau kita lihat, ini adalah fenomena, begitu dia naik, dia akan turun sedemikian rupa, ini juga dan turun juga cukup tajam, dan ini saya khawatirkan juga akan turun sedemikian rupa, di mana bahwa ini akan memicu krisis yang berkepanjangan di kita. Terima kasih.